Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Purwatiningsih, guru SDN 02 Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak Angkatan 7, Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hasil karya nyata modul 1.1. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata modul 1.1, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin dan dukungan akan aksi nyata yang akan saya laksanakan di sekolah dan di kelas, dengan menyiapkan segala sesuatu yang akan dilakukan, terutama pada pembiasaan pagi hari dan pembelajaran di kelas, yaitu dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Pemikiran dan Filosofi Ki Hajar Dewantara, Trilogi Pendidikan, ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya sebagai guru di depan harus memberikan tauladan yang baik, di tengah membangun motivasi pada siswa sesuai bakatnya dan kemampuannya, di belakang memberi dorongan agar anak lebih semangat untuk belajar dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah sangat senang dan bahagia karena pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat bermanfaat bagi saya sehingga saya menjadi rileks dalam mengajar. Pembelajaran yang berfokus pada anak akan sangat menyenangkan bagi anak dan guru. Pembelajaran sambil bermain membuat anak mudah mengingat materi yang diajarkan, bahkan anak merasakan apa yang sebenarnya dipelajari karena anak langsung praktek atau mengalami situasi yang searah dengan bakat dan minat serta lingkungannya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan saya adalah ingin menjadi guru yang lebih dekat pada siswa, dan siswa pun merasa nyaman dalam belajar karena tidak merasa tertekan. Selain itu, pembelajaran yang berfokus pada anak akan mengantarkan anak untuk lebih bertanggung jawab dan menikmati pembelajaran dengan rasa bahagia, serta mengasah ide kreatif anak untuk mengeksplorasikan bakat yang terpendam dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktek baik. Yang dapat saya ambil adalah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat sesuai, yaitu pembelajaran pada anak harus sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena anak akan selalu berkembang sesuai bakat dalam dirinya dengan segala yang ada di lingkungannya dan akan menyesuaikan zamannya, yaitu di zaman digital dan teknologi seperti sekarang ini, anak akan lebih tertarik dan cenderung belajar dari YouTube, internet, LCD, proyektor, ataupun lainnya. Dengan demikian akan mendukung proses belajar mengajar sesuai zamannya pula. Dan guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif agar pembelajaran menyenangkan. Setiap pagi di sekolah kami melakukan pembiasaan pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Sebagai pelajar Pancasila tentunya harus memiliki jiwa dan teladan yang baik. Setiap hari diawali doa bersama dan pembacaan Asmaul Husna dan diakhiri dengan bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru. Namun, agar tidak membosankan, di sekolah kami menjadwalkan kegiatan yang berbeda dengan ditunjuk satu koordinator pembimbing siswa, yaitu Senin upacara bendera, Selasa hafalan doa, sholat 5 waktu, hari Rabu menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional, Kamis hafalan surat pendek, Jumat kegiatan Jumat bersih, dan Sabtu senam pagi bersama. Saya diberi tugas sebagai koordinator hari Rabu, yaitu membimbing siswa di hari Rabu, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional lainnya. Dalam pembelajaran, siswa diasah untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Misalnya kegemaran mereka, matematika dilatih untuk membuat soal dan memecahkan sendiri jawabannya. Dan kegiatan lain yaitu baca puisi dan keterampilan lain yang dimilikinya dan merefleksikannya di dunia nyata
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya tampil dalam acara Maulid Nabi. Kegiatan tersebut sangat didukung kepala sekolah dan rekan guru yang lain untuk saling mendampingi dan siswa dalam pembelajaran tersebut, sehingga akan tercipta pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Refleksi pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak itu meliputi merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Sedangkan bermain, di sini anak punya hak untuk belajar sekaligus bermain. Artinya setiap pembelajaran pada anak yang di dalamnya terdapat permainan mesti akan membuat anak semakin bahagia untuk belajar. Berikutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Maksud dari pendidikan yang berpihak pada anak yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Artinya segala sesuatu mereka harus dilayani, harus diperhatikan agar mereka merasa nyaman dan tentram berada di lingkungannya. Pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat yaitu cipta rasa dan karsa. Selanjutnya adalah diibaratkan sebagai petani dan tukang kebun kehidupan. Seorang petani yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Artinya, sebagai guru hanya membimbing dan mengarahkan agar anak menjadi lebih baik, tidak bisa merubah karakternya, dan hanya bisa menutupi sifat jeleknya dan membuka sifat baiknya. Nama saya Budi Prianto, guru SD 02 Muga. Di sini saya akan menanggapi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Ani Purwati Ningsih, di mana menurut saya pembelajaran yang disampaikan Bu Ani Purwati Ningsih di kelas sangat menyenangkan karena sesuai dengan pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berfokus pada anak dengan pembelajaran menggunakan metode bermain melalui praktek langsung, membuat magnet buatan sederhana. Kemudian anak membuat laporan pengamatan dan menyampaikan hasil diskusi, dan salah satu anak mewakili kelompoknya, membuat anak senang dan bahagia, bahkan merasa asik dalam pembelajaran, bisa bereksplorasi dan berkolaborasi sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan lingkungan yang ada tanpa adanya tekanan, sehingga anak bisa belajar dengan maksimal
dan juga tidak merasa terbebani sehingga pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak dapat belajar merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, dengan adanya program guru penggerak menjadi motivasi bagi guru yang lain dan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan budi pekerti pada anak, terutama untuk pelaksanaan pembiasaan pagi hari. Pada pembiasaan pagi hari itu Bu Ani sangat berperan di dalamnya sebagai salah satu koordinator di hari Rabu dan mendampingi pembiasaan di hari-hari lain yang setiap hari dilakukan sebelum pembelajaran, yaitu dengan membaca doa belajar bersama, Asmaul Husna, hafalan surat pendek, hafalan sholat fardu, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional lainnya, ditambah dengan Jumat bersih serta Sabtu sehat. Dan semua kegiatan ini diakhiri dengan saling bersalaman antara guru dan murid. Hal ini dapat membantu saya sebagai guru agama karena di dalamnya ada nilai-nilai agamis yang tertanam sebagai tauladan dan budi pekerti anak, dan sangat mendukung saya sebagai guru agama. Dan pembiasaan pagi ini sangat menumbuhkan karakter dan pembiasaan bagi anak-anak sebagai pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah sesuai harapan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan budi pekerti pada anak. Menurut saya, Bu Ani guru yang dekat dengan murid dan selalu memberi waktu pada anak-anak untuk berpendapat dan menyampaikan idenya dalam setiap pembelajaran sehingga terasa nyaman di kelas dan tidak jenuh untuk belajar. Menurut saya pembelajaran yang disampaikan Bu Ani sangat menyenangkan karena selalu ada permainannya dan